Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya kalau terangkan. Sehingga polemik masalah sujud dan makna sujud dimaknani sekedar penghormatan atau tunduk itu makna lughawi yang paling populer. Sehingga makna sujud yang kayak sholat itu malah butuh perangkat korenah lain, indikasi lain. Misalnya di Quran ada walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajar. Itu istilah pangeran ya, pada Allah sujud. Apa saja yang ada di langit dan bumi termasuk srengenge, bulan, wit. Wit itu posisi fisiknya yo ngacrak ngadeg. Posisi fisiknya lah bulan yo ning dhuwur, posisi ne srengenge yo ning dhuwur. Posisi pohon ngacrak ngadeg. Toh istilah Quran tetap yasjud. Paham ya? Nak ngono maknane sujud itu tunduk pada perintah, tunduk pada kehendak Allah. Tidak kok sujud kayak fisolat. Paham ya? Jadi justru makna sujud dengan makna murni tunduk atau hormat itu makna yang paling sering dipakai Tuhan. Kayak walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Ya sudah begitu. Toh makna itu paling tidak punya resiko di bab riddah karena tidak ada problem sujud yang spesialis pada manusia ya yang khasnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi piyambak zaman sugeng ana wong salaman dilo nggih dibiarin. Ada orang yang hormat Nabi sampai ngambung dengkule ya dibiarin. Tapi ketika ada seorang yang sangat hormat pada Rasulullah dan cara hormat sampai sujud sama Allah, Kanjeng Nabi dicekel sirahe. La tasjud. Kamu jangan sujud. Innama ana basarun. Sujud kayak begitu itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai ngendikan, andai kan sujud yang kayak begitu dibolehkan untuk manusia, la amartu marah antas juda li zaujiha. Andai kan sujud yang kayak gitu dibolehkan, tentu aku menyuruh perempuan itu sujud pada suami. Artinya zaman Rasulullah sugeng mawon ketika ada sahabat yang hormat kayak kahayati sujud, itu tidak boleh. Begitu juga sholat jenazah. Sholat jenazah bagaimanapun faktanya kan ada jenazah di depan. Paham ya? Ada jenazah di depan. Andai kan sholat jenazah itu ada sujud, piye wae secara surah, secara bentuk lahir, sujudnya nyujudi nama jenazah. Makanya tidak perlu nopo sujud, karena nanti ada iham, ada salah cipta, ada praduga, kesannya sujud sama nopo mayit. Sehingga sholat jenazah tidak perlu nopo sujud. Makanya akhirnya mayitnya tetap disiksa. Kedungo paling mandi pas sujud, sholat jenazah ora usah nopo sujud. Lha mboten niku kisah nyata. Terus guyonane Abu Nawas wong bedol. Wong dekne penyair. Suatu saat dekne kon nyolati jenazah. Wong penyair kan ora ora karepe salat jenazah. Walhasil dekne salat ku sujud kan. Ya rukuk ya sujud padahal imam. Bar salat dekne eling. Eling nak niku keliru. Pihak keluarga mensomasi. Abu Nawas, salat mayit kok sujud. Jadi Abu Nawas tenang. Dosane bapakmu cek aki. Nak tak sholati jenazah biasa ora disepuro. Mulane iki paket khusus nganggo napa? Sujud. Padahal asline perkara lali. Mulane niki paket khusus nganggo napa? Sujud. Wah bar niku dititeni. Abu Nawas kan wis eling. Bariku dititeni, baru kan eling tenan. Angger ana salat jenazah dek ning imami ora usah sujud. Disalami tempel akeh. Berarti dosane biasa, Bro. Ya biasa. Sebenarnya orang-orang setelah itu seneng kabeh. Mergo saiki dosane biasa. Mergo hakikate wis eling. Oh, tekelah. Jadi Abu Nawas semuanya digawe bis. Ini Abu Nawas. Mana cerita Abu Nawas populer. Jadi saya itu bukan tanpa mengurangi hormat saya pada Gus Dur. Memang saya punya kitab Abu Nawas. Mungkin Gus Dur lebih punya, pernah kuliah di Mesir. Jadi orang guyonan kayak Gus Dur itu ya beliau memang cerdas itu jelas. Tapi memang materi guyonan di Mesir itu banyak sekali. Makanya saya ulama yang khusus saja bisa guyon karena bacanya banyak. Bacanya apa? Banyak. Nah, Gus Dur luwe akeh macane. Urip-uripe guyon malah. Wis ahli malah.
Abu Nawas itu terkenal pinter karena beberapa kali raja itu kalah. Tapi dia kadang ya kalah pinter, tapi penting butuhnya kalah. Dia ini ditonggo ahli falak, terang bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau kamu jalan ke timur terus lama-lama ya sampai barat terang no, titik bumi, tetak sentralis macam-macam. Gak paham dan meneng. Dia kan gak terima. Terkenal pinter kalah sampai ahli falak. Meneng. Tapi dia mangkel, dia kalah mangkel. Wong terkenal pinter diterangno kan tersinggung. Suatu saat si ahli falak itu kemalingan. Napa? Kemalingan. Malingnya melayu ngetan. Juk tulung Abu Nawas. Abu Nawas bedakno maling. Melayune mati. Wadep ngetan. Melayu kulon. Abu Nawas, kan sudah tak bilangin, malingnya melayunya nanti ya ketemu di titik. Oh jancok Abu Nawas. Dia mau butuhnya ora kalah, butuhnya ora apa? Kalah. Ya tapi itu penting untuk pencerahan akal apa pen? Mulane ahli falak aku jadi ketok nemen-nemen. Nek ana maling malah dibedak. Tapi itu memang hingga detik ini menjadi masalah ilmiah. Masalah apa? Ilmiah. Di Cina itu ada provinsi yang masjidnya itu membelakangi Ka'bah. Jadi nanti itu kalau orang sudah modern, mungkin orang yang pas garis lurus dengan Ka'bah dan posisinya 380 derajat itu mungkin kiblatnya bisa 50-50. Misalnya kalau Ka'bah pas atas, dia pas bawah, posisi tengah, itu kiblatnya madhep dia. Karena ada masalah arah itu kalau rubuk, kalau seperti seperempat. Di luar seperempat misalnya, kalau bumi bulat bola betul secara teori dan Ka'bah pas di atas, kamu pas di bawah. Lalu kiblatnya menghadap kemana? Nah, ya akhirnya makanya sekarang ya cuma kan kayak NU Muhammadiyah tidak berani membicarakan itu, memang peka kan, sensitif. Tapi pakar-pakarnya sebenarnya sudah mendiskusikan. Itu terus gimana? Misalnya kayak Indonesia misalnya dengan Amerika kan pas di bawah kita itu Amerika. Kalau kita dengan Arab masih mending kan arahnya jelas kulon karena terpautnya hanya 4 jam. Kalau Amerika kan sampai 12 jam. Jadi secara durasi waktu kalau yang pas 12 jam kan arahnya jadi kemana Indonesia anak dibor ngisor pas Amerika. Kan begitu kan ukurannya kan. Makanya misalnya apa di Amerika ada acara apa jam 9 pagi, di sini 9 malam. Ya sudah begitu atau sebaliknya ya begitu. Ya, tapi penting Abu Nawas butuhnya dendam kebales deh. Bisa bedak maling melayu mulon legor. Mosok kalah wong pinter terus gak terima deh.